Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Emilia Putri Aulia. Jadi di sini aku mau menjelaskan mengenai folikulogenesis. Nah, oke langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai definisinya terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi folikulogenesis atau proses pematangan folikel pada korteks ovarium yang tersusun atas sel-sel somatik padat dan mengandung oosit imatur. Nah, jadi kita akan membahas tentang folikel atau sel-sel yang menunjang dari perkembangan oosit atau sel telur yang dihasilkan oleh perempuan. Nah, di sini aku sudah mencantumkan organ reproduksi wanita. Jadi di sini kita akan membahas lebih detail mengenai organ ovariumnya tadi gitu. Nah, jadi gambaran sebelah kanan ini menunjukkan perkembangan dari folikel, dimulai dari primordial folikel, kemudian folikel primer, folikel sekunder, tersier, hingga matur folikel, dan terakhir yaitu pada ovulasi, yaitu pelepasan folikel beserta oosit yang sudah matur. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ. Hasil dari pelepasan folikel atau oosit tadi, nah, itu akan menghasilkan bentukan yaitu corpus luteum. Kemudian corpus corpus luteum ini akan semakin membesar dan menghasilkan hingga terdegradasi menjadi corpus albicans. Nah, oke. Jadi, kita kembali ke ovarium. Jadi, ovarium itu memiliki tiga fungsi utama, yaitu yang pertama folikulogenesis, yang kedua oogenesis, yang ketiga steroidogenesis. Nah, jadi kita akan fokus membahas tentang folikulogenesis. Nah, folikulogenesis ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah rekrutmen awal, yaitu terjadi sebelum pubertas atau pada masa anak-anak gitu. Dan yang kedua adalah fase rekrutmen siklik, yaitu pasca pubertas hingga terakhir di fase menopause gitu. Nah, oke, pertama kita akan memasuki tahapan pertama yaitu folikel primordial. Nah, folikel ini merupakan bentuk folikel yang paling muda. Nah, ini dibentuk sejak dalam kandungan, yaitu puncaknya 16 hingga 20 minggu. Nah, ini folikel ini dibentuk 6 hingga 7 juta. Dan di sini ada dikelilingi oleh sel granulosa, satu lapis, yaitu lapis pipih gitu. Di tengahnya adalah sel oosit. Kemudian akan berkembang menjadi sel primer atau folikel primer. Di sini kita lihat ada zona yang warna merah, yaitu zona pelosida yang masih dalam tahap awal. Kemudian ada juga sel-sel TK yang masih dalam satu lapis gitu. Nah, kemudian akan berkembang kembali menjadi folikel sekunder yang masih awal-awal, masih muda, kita namakan preantral. Nah, di sini sel granulosanya atau sel yang warna biru ini sudah mulai berlapis-lapis ya. Nah, terus juga sel TK-nya ini sudah membentuk dua lapisan, yaitu sel TK eksterna dan sel TK internal. Nah, em, di sini pada tiga fase ini merupakan fase yang tidak bergantung pada gonadotropin. Nah, selanjutnya adalah late secondary follicle. Nah, follicle ini sudah mengalami pematangan dengan eh, hormon LH dan FSH gitu. Nah, jadi sel granulosa itu akan membentuk hormon estrogen dan sel TK akan membentuk hormon progesteron. Nah, di sini sudah terbentuk antrum-antrum yaitu eh, semacam cairan gitu ya. Bola-bola yang berisi cairan di dalamnya gitu. Nah, semakin berkembangnya si folikel ini akan membentuk folikel de Graaff. Nah, folikel de Graaff ini antrumnya lebih lebar lagi dan menjadi satu gitu. Nah, di sini kita akan membagi menjadi folikel menjadi corona radiata dan cumulus oovorus. Nah, selanjutnya kalau misalkan terdapat lonjakan LH, maka akan terjadi ovulasi. Nah, yang diovulasikan adalah sel oosit yang sudah matur dan sel folikel yaitu sel corona radiata dan cumulus oovorus. Nah, hasilnya yang berada di ovarium tadi akan membentuk corpus luteum gitu. Nah, corpus luteum ini akan banyak menghasilkan hormon progesteron yang menunjang uterus untuk bisa melakukan implantasi. Nah, oke, jadi kalau yang bagian late secondary follicle dan follicle de Graaff ini bergantung pada GnRH. Jadi eh, kita bisa membagi pada rekrutmen awal prepubertas. Nah, itu akan berhenti pada primer follicle. Tapi kalau misalkan sampai pubertas, dia akan lanjut sampai ke corpus luteum. Jadi begitu mungkin dari aku sekian. Terima kasih.